Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku semuanya, Ustazah akan melanjutkan untuk materi kelas 7 mengenai bentuk aljabar. Nah, di sini kita akan belajar tentang perkalian aljabar. Dalam perkalian aljabar, ya, yang perlu kita ingat itu adalah tentang perkalian, ya. Jadi kita harus mengingat rumus sebagai berikut, ya. A pangkat X dikali A pangkat Y sama dengan A pangkat X ditambah Y. Jadi kalau nanti menemui bilangan pokok yang sama, ya, dan dia dikalikan, maka tinggal dijumlahkan saja pangkatnya, ya. Ya. Dan kemarin kita sudah belajar tentang penjumlahan aljabar. Nah, lain lagi kalau penjumlahan aljabar di sini, ya, kita langsung saja kita ingat kembali tentang penjumlahan aljabar. A ditambah A itu sama dengan berapa kemarin? Ini 1, ya. Kemudian ini juga 1. Ya, jadi jawabannya 2A gitu, ya. Kemudian untuk yang 3A ditambah 2A sama dengan 3 ditambah 2, hasilnya 5A. Kemudian 2B ditambah 4A, ya. Kalau penjumlahan aljabar itu hanya bisa dilakukan pada suku sejenis, ya. Jadi di sini tetap aja, jadi tidak berubah, ya, tetap 2B ditambah 4A begitu. Kemudian untuk 5x kuadrat ditambah 6x, karena dia juga bukan suku sejenis, ya, ini juga tetap sama, 5x kuadrat ditambah 6x. Nah, yang terakhir juga sama ini, ya. Ini juga bukan suku sejenis, jadi ini tetap 5x kuadrat Y sama saja, ya, ini ditambah 3x Y kuadrat begitu. Nah, di sini kita kalau perkalian bentuk aljabar, ya, A dikali A itu sama saja dengan jawabannya ya A pangkat 1, ya. Di sini A pangkat 1. Nah, kalau seperti ini tinggal jumlahkan saja pangkatnya. A pangkat 2 begitu. Kemudian kalau 3A dikali 2A hasilnya adalah 3 dikali 2 hasilnya 6, ya. Kemudian A dikali A hasilnya A pangkat 2, ya. Berikutnya kalau 2B dikali 4A berapa hasilnya? Jadi gini, kalau penjumlahan aljabar yang perlu diketahui adalah dia harus suku sejenis. Tapi kalau dalam perkalian, dalam bentuk apapun dia bisa dikalikan, ya. Jadi ini tetap bisa dikali, ya, teman-teman. 2B dikali 4A. Jadi kita kalikan dulu. 2 dikali 4 hasilnya 8. Kemudian B dikali A adalah AB begitu. Kemudian yang 5x kuadrat dikali 6x, ya. Sama tadi caranya, 5 dikali 6 hasilnya 30. Kemudian x kuadrat ditambah x pangkat 1, ya, ini, ya. Berarti adalah x pangkat 3. Kemudian 5x kuadrat Y dikali 3x Y pangkat 2. Nah, perhatikan di sini angkanya dulu yang kita kalikan. 5 dikali 3 hasilnya adalah 15. Kemudian x kuadrat, kemudian ditambah x
pangkat 1 hasilnya adalah X pangkat 3, kemudian Y pangkat 1 dikalikan Y pangkat 2. Ya, ini Y dikali Y pangkat 2. Hasilnya adalah Y pangkat 3. Seperti itu. Ini tentang perkalian ya. Jadi dalam bentuk apapun ya, untuk aljabar ini jika dikalikan dia bisa dikerjakan. Kemudian untuk mempermudah dalam pengerjaan perkalian aljabar, yang perlu kita ingat, yang perlu kita ketahui ya, kita kerjakan dulu dengan urutannya, dilihat dulu tandanya ya, kita kalikan tandanya seperti itu, kemudian baru angkanya dan yang terakhir hurufnya. Ya, ini untuk mempermudah kita dalam mengerjakan ya, teman-teman. Terkadang anak-anak itu apa ya? Abai seperti itu dengan tanda. Nah, padahal tanda ini juga menentukan hasil akhir dari pengerjaan soal. Misalnya jawabannya negatif, kalau dia menjawab positif nanti juga tetap salah. Jadi eman-eman ya teman-teman ya. Jadi yang perlu kita perhatikan betul adalah juga tentang tandanya. Ini perhatikan tandanya, kalau di sini itu adalah minus, kemudian ini dikali plus ya. Min dikali plus atau negatif dikali positif hasilnya adalah negatif dikali positif hasilnya negatif. Kemudian dilihat angkanya, ya angkanya ada 2 dikali 5 hasilnya 10 begitu ya. Berikutnya hurufnya. Kita perhatikan hurufnya. X-nya, X pangkat 2 dikali dengan X pangkat 1. Tidak ada pangkatnya ini berarti X pangkat 1. Berarti berapa? Jawabannya X pangkat 3. Karena kita tinggal menjumlahkan saja pangkatnya. Berikutnya Y, ya sama saja dengan Y pangkat 1. Ini 1 begitu ya. Kemudian dikali Y pangkat 3. Nah, kita tambahkan. Jadinya Y pangkat 4. Ya. Kemudian nomor 2, perhatikan tandanya yang soal nomor 2, yaitu ini antara negatif, suku yang negatif ya, ini dikali yang negatif juga. Jadi negatif dikali negatif hasilnya adalah positif. Ya kalau positif kita nggak perlu nulis tanda juga sih ya. Jadi kita tinggal melihat ya, kita tulis aja untuk amannya ya, ini plus ya, positif seperti itu ya. Kemudian ini jawabannya 4 dikali 5 adalah 20. Kemudian A dikali A hasilnya adalah A pangkat 2. Kemudian B dikali B pangkat 4 hasilnya B pangkat 5. Ya, sudah langsung ya. Berikutnya nomor 3 ya. 3 kita lihat tandanya, ini positif, ini negatif. Maaf. Positif ini negatif, ini dikalikan ya. Jadinya hasilnya positif dikali negatif, dia tetap negatif. 3 dikali 2, 3 dikali 2 hasilnya 6. Kemudian X pangkat 3 dikali X pangkat 1 di sini ya. Hasilnya X pangkat 4. Y pangkat 1 dikali Y pangkat 2. Ya. Berarti Y pangkat 3. Dan Z ya. Z ini sama saja dengan Z pangkat 1 dikali Z pangkat 1. Jadi hasilnya Z pangkat 2. Begitu ya teman-teman untuk mempermudah dalam pengerjaan, perlu diingat tandanya, kemudian angka dan huruf. Kemudian kita lanjutkan saja slide berikutnya ya. Nah, di sini kita akan belajar tentang perkalian suku 2 dengan suku 3. Ya. Nah, dalam perkalian ini,
kita gunakan sifat distributif perkalian ya, atau bisa juga dengan skema. Jadi perkalian suku 2 dengan suku 2 kita bisa menggunakan sifat distributif perkalian atau juga bisa dengan skema. Nah, ini sifat distributif itu sudah kita dapatkan ya. Dulu pernah di SD sudah pernah. Ya. Untuk sifat distributif tapi dalam bentuk perjumlahan. Nah, ini bedanya. Kalau di sini dalam bentuk perkalian. Nah, contohnya seperti ini ya. X ditambah Y ya dikali P ditambah Q. Nah, kalau sifat distributif berarti kita seperti ini pada misalnya X ya dikali P ditambah Q ya, nanti dikalikan ini. Nah, kemudian ditambahkan tambah Y dikali P ditambah Q. Ya, nanti ini tetap dikalikan juga. Jadi nanti hasil akhirnya adalah X kali P ya, kemudian ditambah X kali Q. Ditambahkan dengan Y kali P ditambah dengan Y dikali Q. Nah, kalau dengan skema, bagaimana dengan skema? Ya, nanti teman-teman bisa memilih ya antara sifat distributif atau dengan skema. Nah, kalau seperti ini, X dikali X ditambah Y dikali P ditambah Q. Kalau dengan skema seperti ini ya teman-teman. X dikali P, gitu ya, ini tulis di sini. X dikali P, XP, begitu ya. Kemudian X dikali Q, ditambah dengan XQ. Berikutnya Y, ya, ini ditambahkan karena tandanya tambah positif ya. Y dikali P berarti YP ditambah dengan Y dikali Q ditambah dengan YQ gitu. Ini kalau dengan skema. Jadi teman-teman bisa memilih ya, yang lebih mudah menurut kalian yang mana. Oke, kita langsung coba ke contoh soal ya. Nah, contoh soal perkalian aljabar nomor 1. 2x ditambah 3 dikali dengan 5x dikurangi 1. Ya, kita yang pertama dengan menggunakan dengan distributif ya, atau sifat distributif berarti bagaimana? 2x gitu dikali dengan 5x min 1, ini jawabannya tadi ya, ditambah dengan 3 dikali dengan 5x min 1. Nah, ini kita kerjakan 2x dikali 5x. Sama dengan hasilnya berapa ini ya? 10x kuadrat, kemudian 2x dikali min 1. 2x dikali min 1 hasilnya min 2x. Kemudian 3 ya ditambah dengan 3 dikali 5x hasilnya 15x. Nah, berikutnya 3 dikali min 1. Hasilnya adalah ini ditambah dengan min 3. Nah, kita hitung di sini 10x kuadrat ini min 2x ditambah 15x. Hasilnya adalah plus 13x min 3 ini ya. Jadi ini dengan sifat distributif.
Berikutnya kalau dengan skema bagaimana teman-teman? Ya, kita tuliskan dulu soalnya tadi 2x plus 3 ya. Kemudian dikalikan dengan 5x min 1. Nah, berapa hasilnya? Ya, kita ganti warna dulu supaya kelihatan ya. Skemanya 2x dikali 5x, kemudian nanti 2x dikalikan dengan min 1, juga 3 dikali 5x, dan 3 dikali dengan min 1. Nah, 2x dikali 5x berapa? 10x kuadrat, begitu ya. Kemudian 2x dikali min 1, hasilnya min 2x. Selanjutnya ini adalah 15x dan min 3. Nah, ini kita hitung berapa hasilnya? 10x kuadrat ditambah dengan 13x min 3. Nah, hasilnya sama ya teman-teman, baik dengan sifat distributif juga dengan skema. Oke, jadi teman-teman jangan takut mencoba ya. Ya, silahkan untuk memperbanyak latihan yang ada di dalam buku kalian, ya, buku dari sekolah. Dan jangan takut ketika itu ada kesalahan, karena memang dalam matematika itu harus mau mencoba ya, mencoba latihan, kemudian mengerjakan soal-soal. Baik, sampai di sini saja Ustazah akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.